Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kanal Terminal Budaya yang ingin menyajikan berbagai informasi dan telaah mengenai persoalan-persoalan politik, sosial, budaya, dan semacamnya. Dengan harapan bisa ikut memberikan kontribusi dalam upaya untuk membangun peradaban bangsa. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, belakangan ini nama Rocky Gerung mendadak diundang berceramah. Tidak ubahnya seperti seorang ustadz yang memberikan tausiah kepada para jamaah majelis taklim. Dari sisi itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi pada sisi yang lain kita perlu tahu bahwa Rocky Gerung ini sebenarnya bukanlah seorang ustadz yang sesungguhnya, bahkan ia non-muslim. Kalau akhirnya diundang untuk berceramah di sebuah masjid yang merupakan rumah Allah, kita jadi bertanya-tanya. Coba kita simak dulu ceramahnya seperti berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan ada pertanyaan pasti kalau ini besok jadi berita di media massa tuh. Apa hak agama mempersoalkan politik? Wah, itu bisa tuh judulnya tuh. Apa hak Gus Toha mengundang Rocky Gerung? Topik kedua itu kan rame tuh. Tapi saya nggak peduli dengan itu karena Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling nggak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling nggak itu lebih dahulu deh. Kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan, kemakrufan. Bagian ini bukan ditugaskan oleh kitab suci pertama-tama pada rakyat, tapi pada negara. Penguasa harusnya paham ayat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan, mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Jadi itu ayat untuk para penguasa. Yang anehnya penguasa ceramain itu ke kita, terbalik-balik coba. Rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu yang saya terangkan tadi, bahwa indeks kecerdasan bangsa ini drop. Pesantren menyumbang peningkatan IQ, sementara kekuasaan memerosotkan IQ. Karena nggak ada undangan berpikir. Orang berpikir dilarang. Orang berusaha untuk memperdebatkan masa depan dianggap sebagai bahaya politik identitas. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini dituntun ke arah kegelapan. Itu intinya tuh. Demi perbedaan kita memerlukan persatuan. Demi perbedaan. Kalau negara bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, itu namanya dungu. Dari awal kita berbeda. Kalau berbeda dianggap teroris. Kalau berbeda dianggap ekstremis. Padahal antropologi bangsa ini disusun berdasarkan ontologi perbedaan. Jadi justru karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Bukan dibalik, demi persatuan gak boleh ada perbedaan. Itu kurang ajarnya negara. Karena dimungkinkan kita bercakap-cakap secara terbuka di sini nih. Ada mahasiswa bisa bicara sesuka-sukanya tuh. Ada orang yang mau jadi pemimpin, dia bertanya, siapa yang bisa kita contoh? Jangan contoh mereka. Anda ingin saya kenalin Anda dengan orang di istana, justru hindari mereka. Gitu. Karena lebih banyak iblis di situ daripada malaikat. Kalau Anda tidak ada di lingkaran presiden, Anda dianggap sebagai oposisi walaupun status Anda akademisi. Kan bajingan cara berpikir begitu kan? Kurang ajar. Apalagi kalau akademisnya muslim, dianggap ini untuk mempromosikan negara Islam. Udah ada semacam sinopsis di kepala bahwa kegiatan di pesantren itu adalah untuk menghalangi
pemerintah. Itu buruknya tuh. Padahal di tempat ini calon presiden datang. Kan pemimpin kita itu dia nyogok lembaga survei, tiba-tiba elektabilitasnya naik. Elektabilitas naik, intelektualitasnya turun. Moralitasnya ikut drop. Masa pemimpin intelektualitasnya nggak ada? Gugup untuk bicara. Harus nyontek, dan nyontek pun gugup. Aduh, saya jadi geli, tertawa, tetapi juga sekaligus sedih ya, menyimak apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam ceramahnya. Geli karena apa yang disampaikan Rocky Gerung itu mendapatkan aplaus yang luar biasa, padahal kita tahu bahwa Rocky Gerung ini sebenarnya ya sangat tidak layak untuk diundang memberikan tausiah di sebuah majelis taklim ya, di sebuah masjid rumah Allah. Dan Rocky Gerung ini lebih tepat kalau diposisikan sebagai seorang narasumber dalam sebuah seminar, itu oke lah. Tetapi kalau mendadak Ustadz ya diundang dalam sebuah ceramah untuk memberikan tausiah, ini yang bisa menimbulkan tanda tanya. Ini akhirnya ini sebenarnya yang dungu itu yang diundang atau yang mengundang, kita juga nggak tahu. Setidak-tidaknya dalam pemahaman awam saya itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi ya, secara garis besar. Yang pertama, dia menyinggung soal perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Ini kalau tidak salah ini merupakan ayat suci Al-Quran pada Quran surat Ali Imran ayat 110 ya. Yang intinya memerintahkan kepada sekelompok kamu artinya segolongan orang untuk melakukan kegiatan atau melakukan tindakan untuk berbuat kebajikan atau ma'ruf dan menghindari kemungkaran, kejahatan. Nah, perintah ini sebenarnya bukan ditujukan kepada penguasa, tetapi ditujukan kepada semua hamba Allah ya. Karena di mata Allah itu tidak ada perbedaan berdasarkan kasta, entah itu rakyat atau penguasa, itu semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Allah. Yang dibedakan itu hanya keimanan dan ketakwaannya. Kalau Rocky Gerung akhirnya menafsirkan sesuai dengan logika dan jalan pikirannya sendiri yang dia puja-puja sebagai sumber kebenaran, ini yang repot. Bisa saja tafsir yang dia lakukan itu justru menimbulkan kesesatan berpikir, bernalar ya. Lebih-lebih ini berkaitan dengan soal keyakinan, soal nilai-nilai spiritual ya. Jadi ini tidak benar juga kalau dibilang bahwa perintah amar ma'ruf nahi munkar itu ditujukan kepada penguasa, kepada rakyatnya, karena di mata Allah tidak ada bedanya antara penguasa dengan rakyat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, dia juga menggunakan kata-kata yang cenderung kasar ya, menggunakan kata mohon maaf bajingan, kemudian kurang ajar, dan itu secara tersirat memang ditujukan kepada penguasa yang disimbolkan dengan kata negara. Jadi kalau dibilang bahwa pemerintah itu justru menurunkan intelektual, kekuasaan itu cenderung membuat intelektual kita itu drop. Sedangkan ormas-ormas atau organisasi-organisasi kemasyarakatan atau mungkin juga berbagai organisasi itu justru yang meningkatkan derajat intelektualitas, ini sebenarnya juga tidak benar juga. Negara itu tugasnya adalah untuk memberikan fasilitas kepada rakyatnya agar mampu mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi kalau dibilang penguasa, pemerintah dalam hal ini menurunkan derajat intelektualitas, tidak benar juga. Bagaimana mungkin rakyat bisa menikmati pendidikan, bisa sekolah, bisa kuliah setinggi apapun kalau pemerintah tidak memberikan fasilitas. Ini kan justru tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
hanya karena dia pengen berseberangan dengan pemerintah, dia cenderung menggunakan logikanya sendiri. Dan anehnya banyak sekali yang memberikan tepuk tangan, memberikan aplaus, dan memberikan puja-puji. Ini yang membuat Rocky Gerung terkesan semakin arogan. Kemudian yang ketiga, Rocky Gerung juga cenderung menilai dengan nyinyiran ya, menilai dengan nyinyiran, bukan lagi kritikan ya, yang mengatakan bahwa pemimpin kita itu menyogok lembaga survei untuk mendongkrak elektabilitas. Ini apakah memang sudah melalui penelitian secara benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau berdasarkan asumsi. Kalau hanya berdasarkan asumsi itu berarti apa yang dia sampaikan semata-mata hanya berdasarkan kecurigaan-kecurigaan, bukan pada nilai-nilai yang berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Jadi kita tidak tahu ya, negara kita ini sebenarnya sedang memasuki situasi atau era apa ya. Jadi seorang Rocky Gerung yang sama sekali tidak menguasai tafsir Al-Quran justru diminta untuk berceramah, memberikan tausiah kepada jamaah. Dan mudah-mudahan ini hanya sekelompok ya, sekelompok masyarakat yang memang tujuan utamanya bukan ingin mendapatkan kajian-kajian soal nilai-nilai keagamaan, melainkan hanya semata-mata karena suka terhadap Rocky Gerung yang kebetulan itu tidak memiliki rasa suka, bahkan cenderung memiliki nilai-nilai kebencian kepada pemerintah, itu yang membuat Rocky Gerung dinaikkan marwah dan derajatnya menjadi seorang ustadz. Begitu kira-kira menurut penafsiran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.